pembenaran terhadap itu. Kalau kita ingin setiap kandidat mengucapkan visi misinya itu, nah biarkan dia bicara di mana aja tuh. Dia bicara di kampus, nah itu paling bagus untuk menguji intelektualitasnya. Kalau dia bicara di rumah ibadah, itu untuk menguji etikabilitasnya. Kan itu intinya kan. Kalau dia datang ke pers, kan lebih bagus untuk melihat kemampuan bahasa tubuh dia berhadapan dengan jurnalis-jurnalis kritis. Kan itu intinya tuh. Jadi sebetulnya hal-hal yang sifatnya ingin menghalangi itu yang dipakai. Mestinya menganjurkan, bukan menghalangi kan. Jadi prinsip pertama di dalam kampanye itu semua boleh kecuali yang dilarang itu. Kalau sekarang terbalik, semua dilarang kecuali yang diizinkan. Baca KPU ini di-drive oleh istana, dan juga Bawaslu segala macam. Jadi udah dari awal kita tahu ini nggak bakal bermutu. Karena mestinya KPU bilang oke, Anies silahkan kampanye di universitas, misalnya Universitas Atmajaya itu. Kalau begitu lawannya mesti Universitas Indonesia supaya lebih keren itu diujinya tuh. Kan maksudnya begitu kan, supaya betul-betul publik tahu visi dan misi seseorang itu apa sebetulnya. Di mana visi dan misi itu kita ketahui? Ya di kampus. Nggak ada orang pamer visi dan misi di panggung dangdut atau jalan-jalan bagi-bagi lempar-lempar sembako, kan bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin pemimpin yang berpikir, yang konsepsional, karena dia akan menghadapi dunia baru yang 2024, mulai segala macam jenis teknologi tumbuh, aspirasi demokrasi ada di mana-mana, soal lingkungan, itu yang penting. Nah itu nggak cukup kalau cuma 4 hari itu, 4,5 hari itu. Saya ingin jadi capres, tapi saya belum punya 20%. Oke, nggak apa-apa, yang penting orang udah tahu visi Anda. Daripada yang punya 20% nggak punya visi, kan bagaimana coba? Jadi hal-hal yang paradoks begitu tuh. Nah, seseorang diminta untuk mentaati jadwal kampanye. Iya, tapi yang disebut jadwal kampanye itu adalah jadwal untuk memungkinkan dia bertemu pikiran dengan rakyatnya tuh. Nah, itu nggak mungkin di dalam jadwal teknis. Jadi ada jadwal yang memang teknis, di mana ya udah itu berkumpul ketemu di lapangan, itu yang namanya jadwal kampanye teknis yang hanya 5 hari. Tapi jadwal kampanye etis, jadwal kampanye konseptual harusnya setiap saat aja. Ada unintended, ada sesuatu yang tidak disangka, tidak diharapkan. Itu adalah, kalau istilah Bung Bukhari itu kan ketakutan gitu. Saya nggak seperti itu, saya nggak sepakat. Nggak mungkin lah orang-orang seperti mereka-mereka yang hebat itu, termasuk yang dalam kekuasaan, takut, nggak takut sebenarnya. Cuman pada awalnya menganggap enteng, ya, menganggap apa itu anak kecil, nggak bisa lah mengalahkan si Ahok gitu, kemudian menang Anies. Kemudian menduga Anies gagal membangun DKI, sebaliknya yang terjadi. Ya kan? Kemudian dia dianggap setelah selesai gubernur akan hilang dari ingatan publik. Justru yang terjadi pelipat gandaan. Ya kan? Kemudian berpikir ada orang gila seperti Surya Paloh yang dengan berani sendiri gitu. Kemudian ada seolah-olah cekcok antara Nasdem dengan PKS dan Demokrat. Itu juga semakin dibumbui, semakin membuat Anies semakin gurih nampaknya. Gurih. Jadi ini adalah sebuah desain yang tidak memperkirakan. Saya mengatakan ini adalah yang disebut dengan efek digital ini. Efek digital yang masanya panjang. Kalau pendek mungkin bisa. Ini panjang, long lasting itu. Mulai orang akan membuka Anies mulai dari maju DKI, akan melihat serangan dan melihat bukti. Contoh yang paling gampang adalah misalnya tentang banyak pengamat yang tidak suka dengan Anies mengatakan Anies gagal DKI. Bagaimana kalau kemudian kita melihat respon publik kepada Anies, 80% menyatakan puas. Kenapa mereka tidak adil kalau Anies 80% itu puas dibandingkan dengan Jokowi 69% yang puas? Adil dong kalau seperti itu. Jadi kalau mereka mengatakan Anies gagal, Pak Jokowi lebih gagal lagi. Seperti itu. Jadi begitu pengamat yang benar gitu. Menurut saya, apalagi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sangat netral.
Survei IPO, elektabilitas Anies ungguli Ganjar. Relawan ABW Solo Raya sebut restu Ganjar buram. Dikutip dari tribunsolo.com, Solo, Anies Baswedan menempati posisi teratas untuk urusan elektabilitas bakal calon presiden saat Pilpres 2024. Setidaknya, di dalam hasil survei Indonesia Political Opinion IPO yang menggunakan 1.200 responden dari rentang waktu 1 sampai 7 Maret 2023, elektabilitas Anies mengungguli sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anies memperoleh 32,6%, Ganjar terpaut 5,8%, dari itu atau berada di angka 26,8%. Kemudian nilai elektabilitas Prabowo di kisaran 25,1% dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di angka 7,0%. Torehan nilai elektabilitas Anies yang mengungguli Prabowo dan Ganjar pun mendapat respon dari Koordinator Sekber Anies Baswedan atau dikenal ABW Solo Raya, Abi Ibrahim Hasmi. Insya Allah benar, hal ini terasa sekali di lapangan, baik dari teman-teman relawan 8 pada waktu 2019, kata Abi kepada tribunsolo.com Rabu 15 Maret 2023. Hampir 95% sekarang beralih menjadi pendukung Anies, imbuhnya. Abi meyakini bila besaran elektabilitas Anies lebih tinggi dari Ganjar dan Prabowo karena didorong beberapa faktor. Salah satunya pendukung Ganjar yang masih menunggu keputusan dari PDI Perjuangan, khususnya dari Ketum Megawati Soekarno Putri. Pemilih Ganjar itu sebagian besar berasal dari PDIP. Sekarang mereka sudah kembali ke kandang menunggu keputusan dan perintah Ketum Ibu Megawati Soekarno Putri, kata Abi. Warga PDIP sangat loyal terhadap ketumnya, jadi sangat wajar kalau elektabilitas sangat menurun sekali, tambahnya. Begitupun dengan tingkat elektabilitas Prabowo. Elektabilitas ketum Partai Gerindra itu kalah dari Anies. Nama Ganjar mungkin cuma terkenal di area Jawa Tengah saja, belum betul-betul menasional, beda dengan Anies maupun Prabowo. Tapi karena pemilih Prabowo sekarang pindah ke Anies, maka wajar kalau Anies naik, Prabowo turun, tambahnya. Selain itu, Abi menilai rekam jejak Anies selama menjadi Gubernur Jakarta juga bisa saja mempengaruhi besaran elektabilitas. Melihat rekam jejak Anies yang baik selama ini, juga semakin Anies ditekan, maka namanya semakin naik, ujar dia. Masyarakat semakin sadar kalau negeri ini sedang tidak baik-baik saja, makanya mereka menjadi pemimpin yang cerdas, jujur, mampu menjaga kedaulatan negara ini, alias bukan boneka asing maupun asing, tambahnya.